Program Pramuka. Adik-adik, apakah masih ingat sama Kak Ulan? Bagaimana keadaannya? Siang ini kita belajar tentang P3K bersama Kak Ulan. Seri kali ini adalah P3K. Tapi kita ice breaking dulu ya, biar semangat. Ayo lihat video berikutnya, diikuti bersama ya. Tepuk semangat Persiko, boy. Semangat, semangat diha. Semangat, semangat diha. Oke adik-adik, kenapa anggota pramuka harus belajar tentang P3K dan kesehatan? Karena kemampuan anggota pramuka dalam memahami ilmu kesehatan sangatlah penting manfaat. Nah, jika terjadi kecelakaan, anggota pramuka harus memiliki pemahaman ataupun pengetahuan tentang P3K. P3K adalah kependekan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Sebenarnya, pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga ahli atau tenaga medis atau dokter, atau sebelum dibawa ke rumah sakit terdekat. Ingat, sifatnya sementara. Sifat pertolongan ini adalah memberikan perasaan tenang atau mengurangi rasa takut dan gelisah kepada korban, serta mengurangi bahaya yang jauh lebih besar. Tujuan dari P3K adalah 1. Menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian. 2. Mencegah cacat yang lebih berat. 3. Menunjang penyembuhan. Prinsip dari P3K adalah 1. Bersikap tenang dan tidak panik. 2. Beri pertolongan dengan tepat. 3. Jangan buru-buru atau memindahkan atau menggeser korban, terutama patah tulang. 4. Usahakan korban tidak melihat luka karena itu akan membuatnya panik. 5. Segera bawa ke dokter. Lantas, apa saja isi kotak P3K yang harus dibawa? Isinya ada 2 macam. Peralatan P3K obat-obatan P3K umumnya terdiri dari Oke, itu saja materi hari ini. Terima kasih atas Kak Ulan, sebentar, ada yang kelupaan. Hey, Russell, lama tak jumpa. Ada apa, Russell? Apa yang kelupaan? Kasus yang terjadi. Kasus ya? Oh iya. Wow, sip. Russell, bantu Kak Ulan untuk nerangkan ini ya. Siap Kak, dengan senang hati. Russell, tolong kakak ceritakan ke mereka apa saja sih kasus-kasus P3K yang pernah dialami Russell selama ini. Siap Kak Ulan. Kasus P3K yang biasanya umum terjadi, kolaps atau lena karena kelamaan di bawah matahari. 2. Biasanya pingsan. 3. Biasanya luka bakar. Terus keempat, luka atau pendarahan. 5. Mimisan. 6. Keracunan. 7. Patah tulang. Oke, betul Russell. Nah, terangkan kolaps itu apa? Kolaps atau lena yaitu tidak sadar karena lama terbakar matahari, sesak karena kekurangan oksigen, kedinginan, dan keletihan yang sangat. Gejalanya mata kabur, pusing, dan mual. Penanganannya biasanya
bahaya akibat gugat yang keras, badan terlalu panas, kejang-kejang atau keracunan. Kalau pingsan yang tidak bahaya akibat kelelahan atau kepanasan. Gejala biasanya tidak sadarkan diri, tidak merasakan sakit, dan mata tidak bergerak, Kak. Penanganannya hampir sama seperti kolaps. Great, hebat sekali Russell. Sekarang luka bakar. Luka bakar yaitu kerusakan jaringan tubuh yang disebabkan oleh panas yang suhunya di atas 60 derajat Celcius. Ada 3 tingkatan atau stadium. Luka bakar tingkat pertama, kulit kemerahan. Luka bakar tingkat kedua, kulit melepuh, bengkak, merah, dan perih. Luka bakar tingkat 3, kulit hangus, pembakaran sampai ke dalam tubuh, terjadi banyak kerusakan. Cara pertolongan pertama yaitu Cool, keren. Kau hebat Russell. Kau bisa menjelaskan semuanya. Oke, untuk luka atau pendarahan biar Kak ulang saja ya. Luka adalah di mana jaringan tubuh ada yang terputus, tersobek, rusak oleh suatu sebab. Misalnya tuh kecelakaan, tertusuk, dan sebagainya, yang dapat mengakibatkan pendarahan, infeksi, atau yang lainnya. Luka ada 2 jenis, luka terbuka dan luka tertutup. Luka terbuka yaitu kerusakan di bagian jaringan kulit terluar, akibatnya darah mengalir keluar seperti luka sobek atau tertusuk. Kalau luka tertutup yaitu jaringan kulit luar terlihat utuh, tapi luka terjadi pada jaringan kulit di bagian dalam atau biasanya disebut memar. Cara penanganan luka terbuka atau luka robek. Kalau semua sudah dilakukan tapi pendarahannya belum berhenti, apa yang harus dilakukan? Segera bicara ke dokter. Nah, luka tertutup atau memar. Yaitu kondisi saat pembuluh darah halus dari hidung pecah dan menimbulkan pendarahan. Caranya gimana? 1. Condongkan tubuh ke depan. 2. Jangan pernah menyumpal hidung dengan kapas atau tisu. Itu salah ya. Tapi biarkan keluar dan dilap dengan tisu. Yang ketiga, menjepit bagian hidung yang lembut di bawah tulang hidung. Gunakan ibu jari dan telunjuk. Lakukan sekitar 10 menit secara perlahan. Ingat, nafasnya pakai mulut ya saat hidung dijepit. Apabila belum berhasil, segera bawa ke dokter. Oke, untuk keracunan dan patah tulang tidak kakak bahas di sini ya. Itu terlalu panjang. Terima kasih atas kesempatan siang ini. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, sebentar, aku belum pamit juga. Terima kasih kakak-kakak penggalang. Terima kasih juga Kak Ulan. Kita pasti akan bertemu lagi kan ya di kegiatan pramuka, karena pramuka itu menyenangkan. Yeay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Walaupun kami tak saudara, namun kami lebih dari saudara. Satu pramuka untuk satu Indonesia.